5 penghalang doa kita. Pertama adalah berdasarkan ayat 5. Boleh dikeluarkan ayat 5? Ayat 5, ayo. Ayat 5. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam. Saya sering katakan, Alkitab itu nggak pernah iseng. Kalau ada kata-kata pada tengah malam, itu ada maksud Tuhan. Tengah malam enaknya ngapain? Tidur. Artinya, yang menjadi penghalang doamu, pertama adalah saudara berdoa tanpa pengorbanan. Ini tengah malam, ini waktunya tidur. Dikorbankan untuk pergi ke rumah sahabatnya, pinjam roti. Jadi dalam doamu ini, saudara doanya ada nggak pengorbanan? Korbankan waktu khusus. Ini yang saya katakan, saudara berdoa harus menyisihkan waktu untuk berdoa, bukan menyisakan waktu untuk berdoa. Kalau sempat ya berdoa, kalau nggak sempat ya besok lagi berdoa. Cek ya, saya nggak tahu kalau hari ini saudara berdoanya merasa bosan, capek gitu ya. Ya karena ini, saudara berdoa, doanya itu kalau merasa diri saudara ya sanggup melakukan ini dan itu, maka doamu pasti doa rutinitas. Nggak berdoa juga lancar. Pernah nggak seperti itu? Doa, gak usah doa, lancar. Itu saudara berarti tahu saudara mampu untuk melakukan itu. Jangan seperti itu. Selalu di hadapan Tuhan berkata, nggak ada Tuhan, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Padahal yang saudara ingin lakukan itu hal yang sederhana. Saudara selalu harus ada di dalam hati, pikiran, kalau bukan kemurahan Tuhan, saya nggak bisa lakukan ini dan itu. Saya nggak bisa ada di sini. Saudara harus nangkep ini ya. Nah makanya, kenapa doamu itu terhalang? Pertama adalah ketika engkau berdoa tanpa pengorbanan. Tadi ngobrol-ngobrol sama Pak Beni, Pak bangun jam berapa? Selalu katanya bangun jam 3, jam 4, terus berdoa. Dia korbankan waktunya. Nah terkadang waktu doa, mungkin 10 menit dia ketiduran. Pak Beni cerita, saya sengaja bangun tidur, mungkin jam 3, jam 4, saya sengaja sikat gigi dulu, cuci muka, supaya seger. Ada yang dikorbankan. Saudara nangkep ini nggak? Ya? Saya nggak tahu saudara berdoanya seperti apa. Tunggu waktu sempat. Makanya saudara harus menyisihkan waktu untuk berdoa, bukan menyisakan waktu. Itu poin pertama. Kedua, yang menjadi penghalang doa, yang kedua adalah berdasarkan ayat 5b, masih tetap di sini, tidak menyadari kalau kita ini hanya sebagai pengelola, bukan pemilik. Apa yang kamu doakan, terus saudara terima. Jangan saudara anggap ini milikmu. Ini cuma titipan. Makanya firman Tuhan berkata begini, lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam, korbankan waktu tidurnya, pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara minta dong roti 3 atau pinjam. Pinjam. Pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Jadi dalam saudara berdoa, meminta ini dan itu, kalau Tuhan kabulkan, saudara harus mengerti dan menyadari bahwa saudara hanya sebagai pengelola, dititipin. Apalah ya yang saudara minta. Jangan anggap itu saudara punya sendiri. Sebagai pengelola, kalau saudara diberkati sejumlah uang, itu titipan. Saya sering katakan ya, saudara itu bankirnya Tuhan. Tempat Tuhan tabung uangnya kepada saudara. Tuhan tabung uangnya kepada Pak Aprianto, berarti Aprianto diberkati. Tapi dia harus menganggap ini pinjaman, titipan yang Tuhan kasih. Jadi suatu hari, kalau Tuhan butuh untuk memberkati orang lain, Pak Aprianto nggak boleh merasa, ini milik saya. So, nangkep nggak? Ini cuma dititipin. Dan titipannya yang dari Tuhan, ada bagian orang lain punya. Jadi kalau diambil sedikit, terus untuk memberkati orang lain, saudara harus tetap bersuka cita. Tetapi kalau saudara merasa ini milik saya, padahal firman Tuhan berkata, pinjamkanlah kepadamu 3 roti, pinjam 3 roti, berarti suatu waktu boleh si pemilik roti ini ambil lagi. Ngerti gak? Bukan minta, berikanlah kepadaku 3 roti, pinjam. Jadi kalau dalam doamu, Tuhan berkati saya supaya saya bisa memberkati orang lain, itu Tuhan senang. Karena saudara merasa semua ini titipan ya. Jadi kalau saudara diberkati sebuah apalah ya, motor atau apa, itu cuma titipan. Jadi kalau hilang, jangan ngomel. Ya,
terus marah sama Tuhan, nggak mau lagi ke gereja karena motornya hilang, itu titipan. Saudara harus menangkap ini ya. Oke. Ketiga, keluarkan ayat 6. Ini ayat 5 ya. Kenapa doa kita terhalang? Ketuk, pintu nggak dibuka. Karena kita menjadi pribadi yang egois. Doanya nggak ada doa syafaat, mendoakan orang lain. Berarti aku, usahaku, rumahku, sekolahku, pekerjaanku, pokoknya semuanya aku. Di awal saya sudah katakan, kalau saudara menjadi pribadi yang menarik, Tuhan itu rindu untuk memberkati saudara dalam hal doa atau apapun. Pribadi yang berkenan adalah tidak egois. Saudara baca ini ya. Sebab seorang sahabatku sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Tengah malam, dia korbankan waktu tidurnya, pergi ke rumah temannya, pinjam roti 3. Buat siapa? Buat anak istrinya yang lagi kelaparan? Atau buat orang lain? Untuk siapa? Orang lain. Kenapa doamu terhalang? Karena dalam doamu itu tidak ada doa syafaat. Mendoakan orang lain. Saya cek ya, saudara tiap hari pasti berdoa. Doanya egois atau enggak? Teropong dulu nih. Kelihatannya sih banyak ya, yang doa hanya untuk dirinya sendiri, urusannya sendiri. Persoalan orang lain kepikir juga enggak. Makanya doamu jadi terhalang. Keluar dari tempat ini, cara berdoamu harus berubah. Jangan doa egois. Saya mau katakan, firman Tuhan berkata, terlebih berkat memberi daripada menerima. Kalau saya mendoakan Pak Beni, satu, itu namanya saya memberi kan, terlebih berkat memberi daripada menerima. Saya akan mendapatkan 2 kali daripada Pak Beni. Itu hukumnya Alkitab. Saudara pelototi saya, apakah itu benar? Coba keluarkan. Yakobus 42. Tuh, dengar kata-kata Ayub, saudara udah nangkep. Ayub adalah orang yang mengalami penderitaan yang luar biasa. Ayub 42 ayat 10. Akhirnya dia dipulihkan. Saudara sini mungkin ada yang terpuruk ekonominya atau apapun ya dalam segala hal. Saudara mau kan dipulihkan? Menjadi seperti yang tadi saya katakan, terlebih berkat memberi daripada menerima. Saudara memberi kepada seseorang, seseorang itu mendapat 1, saudara harus terlebih berkat 2 kali, double porsi. Apa Alkitab katakan di Ayub? Pasal yang terakhir, menjelang pemulihan daripada Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah apa? Yuk baca sama-sama. Setelah ia meminta doa untuk dirinya atau sahabat-sahabatnya. Sebelum keluar ayat Ayub 42, saya yakin dia berdoa untuk dirinya sendiri supaya disembuhkan sakitnya, keuangannya. Kan dia mengalami kebangkrutan. Saya yakin di ayat 1 sampai 41 gitu ya, dia berdoa pasti untuk dirinya sendiri. Tuhan, kasihani saya udah mengalami penderitaan, anak saya meninggal semua, harta habis. Berdoa seperti itu. Akhirnya, ini pasal terakhir nih. Di Ayub 42 ayat 10, saya ulang lagi. Lalu, apa katanya? Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia berdoa sungguh-sungguh untuk dirinya atau bagaimana? Setelah ia meminta doa untuk, katakan, sahabat-sahabatnya. Dan, nah ini janji Tuhan yang tadi saya katakan, terlebih berkat memberi daripada menerima. Tuhan memberikan kepada Ayub double porsi, 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Jadi dia dulu punya, nanti saudara boleh baca, dia dulu punya onta 500, saudara baca ayat 42, pasal 42, dia punya 1000. 2 kali, baca aja deh. Dikatakan punya 1000, apa gitu, selalu akhirnya Ayub mempunyai 2 kalinya. Nanti saudara baca sendiri ya. Jadi, kenapa ketika engkau berdoa mengetok pintu, pintunya nggak dibuka? Karena dalam doamu itu tidak ada doa syafaat. Karena saudara, ya maaf nih, menjadi pribadi yang egois. Jadi, mulai sekarang, doamu harus berubah. Dalam doamu itu, saudara harus sisipkan untuk mendoakan orang lain. Jadi kalau Pak Beni bilang, Pak Julius titipin doa, iyalah, semangat saya. Yang penting saya berdoa, dipimpin oleh Roh Tuhan,
Tuhan selalu arahkan. Mendengar ini, saudara jangan berkata, oh kalau gitu saya berdoa, asal ucap, mendoakan si ini, si itu. Bukan begitu. Saudara minta pimpinan roh Tuhan. Nanti Tuhan akan ingatkan seseorang, dan saudara berdoa khusus untuk orang itu. Mengerti ya? Dan ketika engkau berdoa untuk orang lain, harus ada dampaknya juga buat saudara. Keluarkan dulu ini. Yeremia 29 ayat 7. Jadi berdoa syafaatlah untuk hal-hal yang berdampak bagi diri kita sendiri. Pasti kita berdoanya lebih semangat. Ayo kita baca ya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nangkep? Misalnya hari Minggu, saudara tahu saya harus menyampaikan firman Tuhan. Berdoalah untuk saya supaya saya diurapi oleh Tuhan. Supaya saya dapat menyampaikan firman Tuhan di tempat ini dengan luar biasa, dan firman itu menjadi rema. Dampaknya buat saudara apa? Saudara duduk, saudara dapat berkat. Nangkep nggak? Ini contoh. Jadi saudara berdoa syafaat bukan berdoa yang nggak tahu juntrungannya. Oh di Ethiopia lagi kelaparan, saudara doain gitu. Ya bukan nggak boleh. Tapi ini lebih dikatakan, di ayat 6 tadi dikatakan apa? Tengah malam dia pergi ke rumah sahabatnya, pinjam roti 3. Untuk apa dikatakan? Sebab teman, ya, dikatakan temannya untuk pinjam roti untuk teman. Jadi yang ada koneksi dengan kita dulu, itu dulu. Jangan yang nggak ada hubungannya. Suruh nangkep ini, ya. Nah, seorang sahabatku sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku di tengah malam, pinjam roti 3, ya buat sahabatnya, berarti ada hubungannya dengan dia. Mengerti ini? Sebab saya sering lihat banyak orang yang berdoa syafaat, dia berdoa penuh dengan kata-kata, tapi tanpa hati. Mendoakan negara, ya boleh aja. Dari Sabang sampai Merauke. Tapi kadang-kadang saya kan ada kepekaan rohani, dengan dia berdoa, dia tuh penuh dengan kata-kata, tapi tanpa hati. Lebih baik saudara berdoa tanpa kata-kata, tapi dengan hati. Kalau pakai kata-kata kan cuma asal ucap aja. Si Ani diberkati, ya misalnya pemerintahan ini kita berkati, itu berdampak kan ke kita. Terus saudara urutin, misalnya Bapak Presiden, Wakil Presiden, aparatur negara, menteri-menteri, sampai RT RW juga saudara doain. Saya yakin itu orang doanya penuh kata-kata. Nangkep? Ya? Jadi mulai sekarang dalam doamu 100%, sisihkan 20% itu untuk mendoakan orang lain. Keempat, kenapa engkau capek berdoa? Karena saudara merasa Tuhan nggak dengar. Kenapa Tuhan nggak dengar? Karena ada penghalangnya. Karena ketika engkau berdoa, engkau nggak tahu statusmu di hadapan Tuhan, saudara itu apa? Ya, keluarkan ayat 8. Ayat 8 ya. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun. Jadi temannya ini sebenarnya enggan nih, malas. Sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya. Namun karena orang ini adalah apa? Sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Kalau orang ini tengah malam diketok seseorang, dan seseorang itu tidak dikenal, saya yakin dia cuma lihat dari jendela, nggak akan dibukain. Percaya nggak? Begitu dibuka, aduh, Aprianto nih, temen. Pasti buka kan? Nangkap nggak? Jadi saudara harus tahu status. Jadi saudara berdoa harus tahu status saudara. Berdoa berdasarkan status saudara. Apa status saudara? Lupa apa? Apa? Aprianto, status kamu apa? Anak. Ada yang lupa apa? Saya tanya, Ki, kamu statusnya apa kepada papa? Apa ya, lupa? Nggak mungkin dong. Refleks suruh bilang apa? Anak. Maka apa? Doamu harus start apa? Ini saya ulang-ulang. Di awal tadi Tuhan ajarkan doa Bapa kami. Cuma kita nggak keluarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Panggil Bapa. Panggil Tuhan, doamu nggak sah. Waktu saudara berdoa, Bapa, saudara sedang menunjukkan statusmu. Tuhan lihat ke bawah, yang berseru Bapa itu siapa? Oh, anak saya. Makanya di akhir firman ini dikatakan, Bapa mana jika anaknya minta ikan dikasih ular?
Jika Bapa, tangkap ini. Bapak yang jahat aja tahu memberi yang terbaik, apalagi Bapakmu di surga, dia akan memberikan yang terbaik, itu Roh Kudus. Itu bicara Bapa. Jadi kalau saudara berdoa, Tuhan, Bapaknya kagak ada. Waduh, itu tetangga lagi berseru sama saya kali. Tuan Julius. Saudara nangkep ini nggak? Kalau anak saya nggak, mungkin dia panggil Tuan Julius gitu. Saya ketok kepalanya. Pak Beni kalau dipanggil sama Tasya, mau Pak, Tuanku yang terhormat, termulia, Bapak Beni Wijaya, saya lapar mau minta susu. Suka nggak Pak? Maunya kalau panggil Pak Beni apa ya? Ih, lapar. Sukanya itu kan? Tuhan juga seperti itu. Panggil Bapak. Seperti Tasya memanggil, atau si Billy memanggil Pak Beni itu, Papi, senang. Penghalang doa yang keempat. Engkau berdoa, engkau nggak tahu statusmu. Saudara, status selain saudara sebagai anak, saudara apa? Sahabat. Sahabat, saudara boleh memanggil sahabat itu, kalau pakai Pak nggak enak. Kalau saya kenal Pak Beni ini, dari waktu masih kecil, sampai sekarang, Pak Beni bisa lihat ya, saya sama Pak Pinto, itu dari kecil Pak. Panggil nama. Ben, jangan lupa, ntar kita makan. Ada hubungan. Panggil Pak Thomas juga. Mas. Iya, panggilnya apa Pak ya, kalau Thomas Tom gitu ya. Saudara nangkep nggak? Aprianto, saya ini sahabat ya. Coba panggil saya apa? Panggil dong sahabat. Langsung kan, Yul gitu ya. Itu menunjukkan keakraban. Makanya ada satu sobatku yang setia. Namanya bukan Pak Yesus, Tuhan Yesus, apa gitu kan? Saudara nangkep? Kita bisa panggil namanya langsung. Kalau saya bangun tidur kan saya bilang, Yesus, kau sahabatku, Yesus tolong saya. Bisa kan gitu ya? Oke. Cek nih, introspeksi, doamu kenapa jadi capek? Karena ada penghalangnya, nih penghalangnya ini. Nah, kalau saudara tahu status saudara anak, terus Tuhan itu sebagai Bapa yang seperti apa, Bapa yang adalah Raja di atas segala Raja, saudara juga harus memperlakukan Tuhan itu sebagai Raja di atas segala Raja. Maka berkatmu berkat Raja. Kalau saudara jadikan Tuhan itu, ya maaf nih, ada ya, sebagai pengemis, ya, dan kolektor, kasih yang uang logam yang 100 perak. Kalau dulu tuh banyak tuh uang 100 perak. Saudara menjadikan Tuhan itu sebagai pengemis, maka rezekimu rezeki pengemis. Tangkap ini, ya. Beri yang terbaik buat Tuhan. Bukan arti dalam jumlah ya. Ada rasa hormat sama Tuhan. Datang lebih pagi, lebih awal dalam pelayanan, memberi yang terbaik buat Tuhan. Pasti rezekimu seperti apa yang kau lakukan kepada Tuhan. Tangkap ini ya. Kelima, kenapa doamu capek? Karena ada penghalangnya. Apa sih penghalangnya? Adalah doa tanpa kerendahan hati. Keluarkan ayat 8. Oh ini 8 ya. Kita baca ya. Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya, karena orang itu sahabatnya. Namun, nah ini, karena sikapnya yang tidak malu itu, ini nih yang menggerakkan si orang ini mau bangun, memberi pinjaman 3 roti. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga. Jam berapa itu? Mungkin jam 1 pagi ya. Dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Kunci dari sini nih ayat 8b. Dia minta sesuatu dengan kerendahan hati. Saudara berdoa, ada penghalang ya, karena saudara berdoa nggak ada kerendahan hati. Dikatakan, aku tidak punya apa-apa kalau bukan Tuhan yang memberkati. Di awal tadi saya katakan, seseorang mau berdoa, tapi merasa dia mampu, sanggup melakukan apa yang ya bisa di dalam doanya. Tadi yang saya katakan, nggak doa juga bisa. Maka dia doanya tuh doa rutinitas. Cek nih, kalau selama ini saudara berdoa, doanya rutinitas, saudara pasti di dalam hatinya, yang ginian aja pakai berdoa, doa juga lancar. Nanti lo lihat aja suatu hari, saya bilang. Saudara nangkep? Doa harus dengan kerendahan hati, aku tidak punya apa-apa. Kalau saya jelasin begini, saudara nangkepnya kurang greget ya, nanti saya jelasin berdasarkan firman Tuhan. Tapi, keluarkan dulu 1 Petrus 5 ayat 5b-nya. Iblis maunya kita tuh tetap tinggi hati.
Dia nggak mau saudara itu rendah hati, karena kalau dalam kerendahan hati itu banyak berkat. Iblis nggak mau, dia akan komporin saudara. Supaya saudara tuh tetap tinggi hati. Enak aja suruh gua ngampuni. Iya bener tuh. Siapa dia? Suruh gua negor dulu. Nah itu bener tuh, si iblis tuh ngompor itu. Dia mau saudara tetap tinggi hati. Dia nggak mau saudara itu rendah hati. Saudara, dia karena iblis tetap tahu. Kalau saudara rendah hati, dalam kerendahan hati itu banyak sekali berkat. Coba kita baca ini ya. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Sebab, nah kita baca ini, perhatikan. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Iblis maunya saudara itu tetap tinggi hati, supaya ketika engkau berdoa, Tuhan tentang. Karena Allah menentang. Capek saudara berdoa. Makanya ketika engkau berseru-berseru sama Tuhan, Tuhan gak dengar, ada penghalangnya, tinggi hati. Allah menentang orang yang congkak. Saudara ketemu sama seseorang itu menentang saudara. Percuma saudara minta tolong sama orang itu, nangkep. Tapi mengasihani orang yang rendah hati. Nangkep sesuatu. Sekarang saya ambil contoh. Mujizat bisa terjadi kepada orang yang berdosa, tetapi tidak bisa terjadi kepada orang yang tinggi hati. Lu dosanya kayak apa? Sadisnya minta ampun. Begitu saudara merendahkan diri, mujizat terjadi. Saudara pelototi saya, saudara bingung. Bukan kata saya, kata Alkitab. Ulangan. 2 Tawari 33. Ada seorang raja, jahatnya. Paling jahat nih raja. Ayo, 2 Tawari 33 ayat 6. Ini raja namanya Manasye. Dia jahat. Nah, saya mau tunjukin kejahatannya seperti apa. Saking jahatnya. Bahkan, nah ini kan sambungan berarti ya. Atau coba ayat 5 dulu. Frank, biar jelas nih. Ayat 33 lah, biar kelihatan jahatnya. Ayat 33. Wah, ini nih. Yang raja sebelumnya udah hancur-hancurin penyembahan berhala, sama dia dibangun lagi. Ya kita start dari sini. Yang mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia. Hizkia kan raja yang baik ya, yang berkenan. Ini anaknya nih, Manasye. Dihancurin semua yang sudah dibangun oleh bapaknya. Yang membangun mezbah-mezbah untuk para Baal yang Tuhan benci, malah dibangun. Membuat patung-patung Asyera dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ayat 4. Yang mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman di Yerusalem, namaku akan tinggal untuk selama-lamanya. Dibikin acak-acak nih sama si Manasye. Ayat 5. Dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Aduh, sudah bisa bayangkan. Ayat 6. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api. Anaknya dikorbanin, dibakar di hadapan berhala. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak Ben Hinom. Ia melakukan ramal. Padahal Tuhan menentang nih. Telaah, sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh, peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Udah nangkep Raja Manasye ini jahatnya kayak apa? Lihat. Apa reaksi Tuhan ketika kita lanjut aja baca dulu. Terus ayo ayat 7 supaya nangkep. Ia juga menaruh patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah. Bayangkan ini altarnya Tuhan. Di sini saya kasih misalnya, maaf ya, Dewa Kuankong lagi pegang pedang. Bagaimana tuh? Saudara bisa bayangin nggak? Ia menaruh juga berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah. Walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku telah menaruh namaku untuk selama-lamanya. Next, ayat 8. Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu, asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah kuperintahkan kepada mereka dengan perantaraan Musa, yakni segala hukum dan ketetapan pelaturan. Itu Tuhan lagi curhat nih. Ayat sebelumnya apa? Tetapi Manasye menyesalkan Yehuda dan penduduk Yerusalem sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah digunakan Tuhan dari depan orang Israel.
Next. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya. Tetapi mereka tidak menghiraukan. Tuhan ngomong apa nggak didengar. Tuhan selalu bicara pakai dua cara. Pakai firman, nggak dengar. Kita nasihatin anak nggak dengar. Biasanya pakai apa? Peristiwa, pakai rotan. Next, 11-nya. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur dan menangkap Manasye dalam kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Akhirnya Manasye ditangkap dengan kaitan, ceritanya dapat malapetaka. Terus apa? Ayat 12. Saudara kan diomongin nggak mau ngerti. Anak kita diomongin, diajarin nggak mau ngerti. Dia ngertinya pakai apa? Pakai rotan. Saudara dikasih tahu firman, nggak ngerti. Saudara ngertinya apa? Pakai peristiwa, kejadian, kecelakaan, bangkrut. Terjadi satu peristiwa, baru saudara sadar. Manasye juga gini, ditangkap pakai kaitan, dibuang ke Babel, dia sadar. Dalam keadaan terdesak. Ini jahat kan? Ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Dengan cara apa? Katakan sama-sama. Ia merendahkan diri atau sangat? Sudah bisa baca apa enggak? Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya. Saudara mendapat satu peristiwa, saudara terdesak. Telur di ujung tanduk. Saudara berusaha melunakkan Tuhan. Dengan cara apa? Sangat merendahkan diri. Ayat 12. Dan berdoa kepadanya. Jawabannya apa? Apa Tuhan masih mau dengar sama seorang raja yang jahatnya gak pernah ada lagi seperti ini? Firman Tuhan berkata apa? Maka Tuhan mengabulkan doanya, doa orang berdosa. Ibu Erna bilang doa orang benar lagi. Orang benar adalah orang yang diampuni dosanya, makanya dia jadi orang benar. Mantap. Luar biasa nggak Tuhan? Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya, padahal dosanya ampun di sini. Sadis. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja, dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Kalau belum ada peristiwa kan saudara nggak bisa bilang Yesus itu Tuhan yang menjadi batu karang saya kan. Lancar semuanya. Memang saudara harus ngalamin dulu. Di situ udah nggak bisa apa-apa, dalam keadaan terdesak, baru saudara berusaha melunakkan Tuhan dengan merendahkan, sangat merendahkan diri. Kemudian, ini nggak usah. Hari ini saudara menangkap pesan Tuhan kan? Jadi kalau saudara malas berdoa karena saudara berseru, Tuhan nggak dengarkan, ada penghalangnya. Penghalangnya ini ya. Dalam doamu itu, permohonanmu si A, si B, maksudnya A dan B, cek dulu, ini kebutuhan atau keinginan. Ayat 8 tadi. Tuhan tidak selalu mengabulkan keinginanmu, tetapi dia selalu mengabulkan kebutuhanmu. Jadi cek dulu dong. Kalau keinginan udah nggak usah ngotot deh. Dalam kebutuhanmu pasti ada keinginan yang dimana harus segera terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi, dia akan berdampak. Dalam keinginanmu belum tentu ada kebutuhan, nggak dipenuhi pun nggak jadi masalah. Nangkap ini. Ya kita baca ya. Ini lagi diulang. Dan aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu ya, merendahkan diri, sangat merendahkan diri, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diinginkannya. Amin nggak? Hah? Sudah dengar apa yang saya ucapkan? Ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diinginkannya. Amin? Enggak amin dong. Apa yang diperlukannya. Makan itu kebutuhan. Makan itu keinginan. Sudah nangkap sesuatu ya? Saya undang pemain musik. Jadi selama ini kalau kita berdoanya dari capek, karena kita merasa Tuhan gak dengar doa kita. Kita udah ketuk pada Allah. Firman Tuhan berkata, minta. Kata-kata minta lah itu keep on asking. Terus menerus. Padahal selalu dilakukan. Ternyata ada penghalangnya. Tangkap ini ya. Di G. Ya, saya undang saudara bangkit berdiri. Lagunya sederhana tapi sangat memberkati. G. Kurang masuk. Yesus
Tuhan lalui. Dengar doaku. Ya, panggil nama Yesus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui. Jawab doaku. Jawab doaku. Panggil Yesus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui. Dengar doaku. Dengar doaku. Panggil Yesus. Haleluya. Dengar doaku. Jangan Tuhan lalui. Janganlah Tuhan lalui. Dengar doaku. Dengar doa. Yang musik mengalun dengan lembut. Saudara, salah satu doa kerendahan hati adalah doa dengan kejujuran. Saudara jujur sama Tuhan apa yang menjadi kelemahanmu. Jujur sama Tuhan. Kalau selama ini kau sudah mulai merasa bosan untuk berdoa, ngomong sama Tuhan. Katakan sama Tuhan, Tuhan, aku udah mulai malas berdoa. Dulu waktu saudara mengalami kasih mula-mula, saudara begitu semangat untuk berdoa, baca Alkitab, semangat beribadah. Tapi hal itu udah gak ada lagi. Saudara jujur sama Tuhan. Hari ini Tuhan mau dengar kejujuranmu. Lihat Manasye begitu jahat, bukan main. Pakai firman gak ngerti, harus pakai peristiwa. Dan akhirnya Manasye mengalami satu malapetaka. Dia diculik, diambil, dikalahkan oleh Babel dalam keadaan terdesak. Manasye berseru kepada Tuhan, mencoba melunakkan hati Tuhan dengan sangat merendahkan diri. Dalam kerendahan hati pasti ada kejujuran. Apa yang menjadi kelemahanmu, akui itu. Kalau saudara nggak ada pengontrolan diri, akui itu. Tuhan suka doa orang jujur. Tuhan suka engkau terbuka di hadapan Tuhan. Yuk kita panggil Yesus. Katakan Yesus. Jawab doaku, jawab doa. Lebih sungguh panggil Yesus.